Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan selamat datang di Dapur Mas Brewo. Yap, buat kalian yang cari-cari ide jualan yang ekonomis atau super ekonomis ini cocok banget. Semoga video ini bisa menginspirasi ya. Kita akan buat nasi gigit atau nasi cokot ya. Kalau di Semarang namanya nasi cokot. Nah, ini ada tempe 2 kg. Saya potong-potong seperti ini lalu saya goreng sampai garing. Kemudian untuk yang menu kedua saya pakai cumi asin, saya pakai bibi cumi. Saya panaskan air 500 ml, saya masukkan cuminya. Cumi asinnya saya pakai 500 gram. Ditunggu sampai airnya mendidih lagi. Patokannya itu airnya mendidih lagi paling sekitar 2 enggak sampai 3 menit ya. 2-3 menit gitu. Nah, udah mendidih lalu kita angkat. Fungsinya supaya untuk menghilangkan kotoran-kotoran yang ada. Nanti kita cuci bilas lagi sama supaya cuminya itu empuk pada waktu dimakan ya. Untuk bumbunya, untuk bumbu cuminya ini kita pakai cabai-cabean, bawang-bawangan sama tomat hijau. Kita akan buat sambal cumi hijau. Nah, ini kita rebus, ditunggu sampai mendidih lalu diangkat. Ini saya akan saya chopper kasar aja untuk sambelnya ya. Saya chopper tanpa menggunakan air supaya lebih cepat matang aja ya. Ini saya tambahkan minyak sekitar 100 ml. Kita matengin sambelnya ya sampai berubah warna. Untuk harga jualnya itu sekitar 5.000 sampai 6.000 karena untuk porsi ini bisa jadi sekitar 60 porsi. 60 porsi kalau misalnya kalian jual di harga 5.000 itu bersihnya kotornya dapat sekitar 300.000 ya, dapat 300.000. Kalau untuk bahan-bahannya itu saya hitung nggak lebih dari 200. Jadi harusnya bisa menguntungkan, bisa cuan ya. Boleh seasoning, garam, gula sama penyedap. Jadi konsepnya tuh saya akan buat combo satu menu, nanti saya kasih separuh isiannya sambal tempe, separuhnya sambal cumi. Supaya benar-benar bisa memberikan sensasi rasa yang mantep ya. Ada tempenya, ada cuminya gitu. Nah, kalau udah mateng sambelnya ya, boleh kalian masukkan cuminya. Setelah cumi masuk boleh kalian masak sebentar, jangan terlalu lama. Nanti kalau terlalu lama bakal alot lagi daging sama tekstur cuminya. Ini sebentar aja sekitar 3-5 menit gitu. Kita tunggu sampai dia nyampur ke sambelnya. Dan jangan lupa untuk koreksi rasa. Kalau udah oke, matikan. Baru terakhir ini saya tambahkan perasan jeruk nipis. Jadi nambahin perasan jeruk nipisnya itu pada waktu kalian sudah matikan api kompornya, supaya rasa segernya itu masih kerasa. Kalau misalnya kalian masukin di depan atau di tengah itu pasti nanti bakal nggak ada rasa segernya, udah hilang gitu maksudnya. Nah, untuk tempe yang sudah saya goreng tadi, saya akan chopper kasar aja, chopper sebentar aja, chopper kasar. Atau mungkin kalian boleh tumbuk ya. Cuman teksturnya itu bagus di chopper menurut saya. Ini bumbu halusnya untuk sambal tempenya. Panaskan minyak. Kemudian masukkan bumbu tempe, bumbu sambal tempe yang udah di chopper, saya chopper juga. Jadi untuk sambal tempenya itu cabenya nggak saya rebus dulu
karena saya pengen sensasi rasa yang lebih pedas. Kalau misalnya direbus kan dia bakal berkurang ya rasa pedasnya. Jadi ini enggak, cuma saya cuci bersih lalu saya chopper. Kemudian saya tambahkan gula jawa tadi ya. Tambahkan daun jeruk. Kemudian seasoning ya. Di tempat saya tuh orang jual nasi cokot atau nasi gigit sekitaran sini ya. Ada kali 5 orang tuh, 5 lapak. Dan rata-rata pasti laku ya, karena kan 5.000 itu kalau buat orang berangkat kerja, biasanya kan jualan pagi ya, berangkat kerja. Itu kan pas banget. Kalau misalnya mau pas ngirit-ngirit ya, makan nasi cokot sama minum air mineral tuh udah cukup kayak kalau mau ngirit ya. Pastikan sambelnya itu benar-benar matang dulu ya. Udah matang, setelah itu baru kalian masukkan tempenya. Kalau tempe udah masuk, tinggal kalian koreksi rasa lagi. Misalnya kurang asin atau kurang apa, tinggal kalian tambahkan. Yap, udah jadi semuanya. Kemudian ini untuk cara buatnya ya, ini saya pakai tin wall yang ukuran 300 ml. Kasih nasi dulu, kemudian kasih isiannya. Ini isiannya saya buat mix kayak gini ya. Atau kalau misalnya mau dibuat sambal tempe aja atau sambal cumi aja juga bisa. Cuma di sini kan cumi itu kan lebih mahal ya, jadi sambal tempenya bisa dibanyakin dikit, cuminya tuh agak dikurangin gitu. Subsidi silang namanya. Tinggal ditumpuk lagi pakai nasi seperti ini. Kita siapkan kertas nasi kayak gini, tinggal dibungkus. Nah, cara bungkus seperti ini. Kalau kalian ada stiker buat branding ya, bisa banget ya seperti ini. Yap. Ini kita akan coba cek. Yang penting tuh kalau untuk nasi cokot kayak gitu tuh rasanya tuh harus bener-bener yang nendang supaya ngelawuhi kalau orang Jawa bilang. Nah, seperti ini. Yap, demikian konten kali ini, semoga bisa bermanfaat dan juga bisa menginspirasi. Buat kalian yang baru aja gabung channel ini, jangan lupa follow akun ini untuk dapat resep-resep menarik lainnya. Akhir kata saya ucapkan baik terima kasih. Jangan lupa jaga kesehatan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.